Kali ini, kita akan coba bedah bareng-bareng aturan resmi soal masa persiapan pensiun atau yang biasa disingkat MPP buat para pegawai negeri sipil. Nah, kalau Anda seorang PNS yang sudah dekat-dekat masa pensiun, pembahasan ini penting banget buat memahami hak dan gimana prosesnya. Apakah Anda salah satu PNS yang sebentar lagi akan masuk ke babak baru dalam hidup, yaitu masa pensiun? Kalau iya, pembahasan kali ini dirancang khusus untuk bantu Anda melewati masa transisi yang sangat penting ini. Coba deh bayangin, ada sebuah periode transisi, sampai 1 tahun penuh loh sebelum Anda benar-benar pensiun. Selama masa itu, Anda dibebas tugaskan, tapi tetap menerima penghasilan penuh. Nah, inilah inti dari fasilitas yang akan kita bahas. Menarik banget kan? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya masa persiapan pensiun atau MPP itu? Semua yang kita bahas ini ada landasan hukumnya, yaitu Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019. Ini dokumen resminya, jadi semua informasi yang kita bagikan ini bisa diandalkan dan pastinya akurat. Jadi menurut pasal 2 di peraturan itu, MPP ini adalah sebuah hak ya, bukan kewajiban. Ini tuh pilihan yang diberikan kepada PNS untuk dapat masa adaptasi sebelum benar-benar pensiun. Tujuannya baik banget, yaitu sebagai bentuk penghargaan dan untuk membantu transisi yang lebih mulus setelah pengabdian bertahun-tahun. Terus, berapa lama masa transisinya? Nah, aturannya menetapkan kalau MPP ini bisa diberikan sampai 1 tahun penuh. Ini waktu yang sangat cukup loh untuk mempersiapkan segalanya. Nah, ini dia, poin yang paling krusial. Selama Anda menjalani MPP, Anda secara resmi dibebaskan dari jabatan ASN. Tujuannya jelas banget, yaitu supaya Anda bisa fokus 100% mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah pensiun. Pertanyaan berikutnya yang pasti muncul, apakah semua PNS bisa dapat hak ini? Oke, sekarang mari kita lihat siapa saja sih yang memenuhi syarat kelayakan. Aturan dasarnya sebenarnya sederhana. Menurut pasal 2, pada prinsipnya setiap PNS yang sudah mendekati batas usia pensiun atau BUP itu berhak untuk mengajukan MPP. Tapi, tunggu dulu, ada pengecualian penting. Menurut pasal 12, aturan ini nggak berlaku untuk pejabat tinggi tertentu yang sudah diberhentikan dari jabatannya dan usianya di atas 58 tahun. Ini detail yang krusial banget dan perlu diperhatikan kalau Anda kebetulan masuk dalam kategori ini. Oke, katakanlah Anda merasa berhak dan tertarik untuk ambil fasilitas ini. Terus, gimana cara praktis buat mengajukannya? Yuk, kita masuk ke bagian prosedurnya. Prosesnya sendiri, seperti yang dijelaskan di pasal 4, sebenarnya cukup lugas. Anda tinggal mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang, lalu pastikan juga untuk melampirkan semua dokumen pendukung yang diminta. Nah, ini penting banget untuk diingat. Ada batas waktu yang nggak boleh sampai terlewat. Permohonan Anda itu harus sudah diajukan paling lambat 1 bulan sebelum tanggal Anda mau mulai MPP. Jadi jangan sampai mepet-mepet ya. Rencanakan dari jauh-jauh hari. Setelah permohonan diajukan, tentu ada 2 kemungkinan kan, disetujui atau ditolak. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang jadi penentu keputusan itu? Gini, permohonan Anda itu kemungkinan besar bakal disetujui kalau, pertama, Anda tidak sedang dalam proses disipliner atau pidana. Kedua, semua pekerjaan sudah tuntas. Dan ketiga, tidak ada kebutuhan dinas yang mendesak. Sebaliknya, kalau salah satu kondisi ini nggak terpenuhi, ya permohonan Anda bisa saja ditolak. Perlu kita garis bawahi ya, kepentingan dinas itu jadi faktor utama. Jadi, kalau kehadiran Anda dinilai masih sangat krusial untuk tugas-tugas yang mendesak, atasan Anda punya wewenang untuk menolak atau menunda permohonan MPP Anda. Ini demi memastikan pelayanan publik tetap jadi prioritas. Oke, anggaplah permohonan Anda disetujui. Selamat! Nah, sekarang kita bahas nih, apa saja hak yang akan Anda terima dan kewajiban apa yang masih melekat selama periode MPP ini. Nah, ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu. Selama MPP, Anda berhak menerima penghasilan penuh. Periode MPP ini juga dihitung sebagai masa kerja, jadi nggak akan mempengaruhi hitungan pensiun Anda, dan hak kepegawaian lainnya juga tetap berlaku seperti biasa. Tapi, ingat ya, Anda belum 100% lepas. Kewajiban utama Anda, sesuai pasal 10, adalah tetap siaga. Kalau sewaktu-waktu ada panggilan kedinasan yang sifatnya mendesak, Anda wajib untuk memenuhinya. Jadi ini bukan berarti liburan total ya. Pada akhirnya, tujuan utama dari seluruh aturan ini adalah untuk memberi Anda ruang dan waktu. Ruang untuk mempersiapkan masa pensiun yang produktif, sehat, dan tentunya bahagia. Anggaplah ini sebagai sebuah penghargaan dan pengakuan atas pengabdian Anda selama ini.
Setelah kita bedah semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Dengan adanya fasilitas yang luar biasa ini, apakah Anda siap untuk mulai merencanakan transisi pensiun Anda dengan lebih baik dan lebih matang? Pilihan ada di tangan Anda.